Hai Sobat Ji, kali ini gue semangat nih, soalnya mau bahas film yang dibintangi sama aktor-aktor gemes. Sebut aja, Robert Pattinson, Sebastian Stan, dan yang paling gemes favorit gue, Tom Holland. Yap, gue mau bahas film original Netflix yang bulan lalu baru aja rilis, yaitu The Devil All the Time. Film ini bagi gue agak sensitif ya, soalnya film ini isinya tentang orang-orang yang udah kelewat fanatik sama agama, sampai-sampai harus melakukan hal gila untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka penganut yang taat. Diawali oleh seorang tokoh bernama Willard Russell, adalah tentara perang Amerika yang berperang pada Perang Dunia Kedua. Saat itu, dia hendak kembali pulang ke kampung halamannya di Virginia Barat. Bus yang ditumpanginya berhenti di depan sebuah kafe di daerah Ohio. Ada yang menarik perhatian Willard di kafe tersebut. Seorang pramusaji yang dermawan dan cantik tentunya. Saat sesampainya di rumah, Willard bercerita kepada ibunya bahwa ia jatuh cinta kepada seorang pramusaji itu dan berniat melakukan PDKT. Tapi ibunya malah nyuruh Willard buat PDKT sama Helen, yaitu gadis yang sangat taat datang ke gereja. Karena ibunya telah berjanji kepada Tuhan, apabila Willard pulang dengan selamat, maka ia akan menikahkannya dengan Helen. Saat hari pertama Willard dan Helen bertemu di gereja, terlihat ketertarikan Helen. Sampai datanglah seorang pendeta nyentrik bernama Roy. Kenyantrikan Roy membuat Helen jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan sorenya, Helen dan Roy memutuskan untuk menikah. Akhirnya, Willard kembali melakukan PDKT sama mbak-mbak pramusaji yang dia temui waktu itu. Dan ternyata namanya adalah Charlotte. Willard dan Charlotte pun menikah. Dan boom, hadirlah seorang anak bernama Arvin. Willard menyewa rumah kecil di Knockem Steve dan membuat tempat doa di belakang rumah untuk berbicara kepada Tuhan. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Arvin, anak Willard, sering dibully teman-temannya di sekolah. Willard menemukan lebam pada wajah Arvin, memaksa Arvin untuk menceritakan semua kejadiannya kepada Tuhan di tempat berdoa yang ia buat. Tak lama berselang, Willard mengajak Arvin untuk membalaskan apa yang teman-temannya perbuat di waktu yang tepat. Saat pulang, Arvin menemukan ibunya sudah tergeletak di dapur, dan ternyata Charlotte menderita kanker yang tidak bisa disembuhkan. Disinilah awal kegilaan terjadi. Willard terus berdoa kepada Tuhan untuk menyembuhkan penyakit istrinya, dan memaksa Arvin untuk melakukannya juga. Karena Charlotte tidak kunjung membaik, dia merasa doa yang dia panjatkan tidak pernah terkabul, dan berpikir bahwa mungkin saja dia kurang membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan. Malamnya, tanpa basa-basi, Willard pun membunuh Jack, anjing kesayangan Arvin, sebagai bukti kesetiaannya. Tapi hal tersebut nggak membuahkan hasil. Charlotte nggak sembuh dan tetap meninggal. Arvin marah dengan ayahnya karena membunuh anjing kesayangannya. Dan saat malam hari, ia hendak menguburkan anjingnya, ia malah mendapati jasad ayahnya yang meninggal karena bunuh diri. Dibantu oleh seorang polisi, Arvin mengamankan jasad ayahnya. Cerita berlanjut ke kehidupan Helen setelah menikah dengan Roy, sang pendeta nyentrik. Saat itu, Roy sedang berkhotbah dan melakukan atraksi nyentriknya dengan laba-laba. Dan salah satu laba-laba menggigit kepala Roy sampai bengkak sebesar labu. Hal ini membuat Roy mengurung diri di sebuah kamar selama 2 minggu untuk berbicara kepada Tuhan dan mendapatkan jawaban. Dan akhirnya, Roy yang merasa sudah berbicara kepada Tuhan dan kepala yang sudah tidak bengkak lagi, ia mengajak Helen dan saudaranya berjalan-jalan untuk menemui Tuhan. Dan sebelumnya, Helen menitipkan anaknya yang bernama Lenora ke nenek Russell atau ibunya Willard. Sampai di tujuan, Roy menusuk leher Helen dengan obeng dan mencoba membangkitkannya kembali untuk membuktikan bahwa selama ini Tuhan bersamanya. Ya, tentu saja gagal. Ternyata Roy ini cuma mengalami delusi aja karena merasa bisa berbicara dengan Tuhan. Helen ditinggalkan begitu saja di hutan. Saat di perjalanan melarikan diri, Roy meninggalkan saudaranya di mobil, entah karena bensin habis atau emang ingin kabur aja, dan menumpang di mobil yang ternyata adalah Carl dan istrinya. Oh iya, Carl ini sempat muncul di scene awal saat Willard mampir ke kafe tempat Charlotte bekerja itu. Carl dan Sandy memang terlihat baik karena memberikan tumpangan kepada orang-orang. Padahal, Carl merupakan pembunuh berantai yang modusnya adalah menyuruh orang-orang yang menumpang untuk bersetubuh dengan istrinya dan memfotonya. Karena Roy merupakan umat yang taat, Roy tidak ingin menyentuh Sandy sama sekali dan akhirnya Roy ditembak mati. Cerita kembali ke Arvin. Arvin yang sudah menjadi yatim piatu akhirnya tinggal bersama dengan neneknya, yaitu Nenek Russell. Di sini Arvin bertemu Lenora dan mereka menjadi saudara tiri. Arvin sangat menyayangi Lenora seperti adiknya sendiri.
Dan pada saat mereka SMA, Lenora selalu dibully. Akhirnya, Arvin menghajar orang-orang yang membuli Lenora untuk membuatnya jerah. Seperti ayahnya, ia membalaskannya pada waktu yang tepat. Lenora adalah seorang gadis yang taat. Setiap pulang sekolah, ia selalu mampir ke makam ibunya untuk membacakan Alkitab. Sampai datanglah seorang pendeta yang menarik perhatian Lenora. Seperti ibunya, ia jatuh cinta kepada seorang pendeta. Tetapi pendeta ini malah mengajak Lenora untuk mantap-mantap di dalam mobil, dengan alasan bahwa apapun yang dilakukan itu untuk pembuktiannya kepada Tuhan. Sampai akhirnya, Lenora hamil dan meminta pertanggungjawaban sang pendeta. Tetapi pendeta itu berkata bahwa Lenora hanya berdelusi dan menyarankan untuk menyingkirkannya karena dianggap anak haram. Karena efek dari kehamilan, akhirnya Lenora sakit. Saat orang-orang rumah sedang mengunjungi gereja, Lenora berpikiran untuk bunuh diri karena takut atas aibnya. Tetapi saat sudah mengalungkan tali di leher, dia mengurungkan niatnya. Tapi terpeleset dari ember dan akhirnya meninggal juga. Gak ada yang tahu kalau Lenora meninggal bukan karena bunuh diri. Singkat cerita, Arvin didatangi polisi yang menyelidiki kasus Lenora. Polisi tersebut berkata bahwa Lenora sedang mengandung, diberitahu oleh ahli forensik yang menangani jasad Lenora. Arvin kaget banget dan mencurigai pendeta itulah penyebabnya. Arvin membuntuti kegiatan pendeta itu selama berminggu-minggu, dan dugaan Arvin pun benar. Akhirnya dia menembak pendeta itu di gereja dan meletakkan bukti-bukti bahwa pendeta itu cabul dan layak mati. Sadar bahwa dirinya adalah buronan, Arvin meninggalkan tempat yang ia sebut rumah dan berniat menuju Knockem Steve, tempat tinggal saat ia kecil, untuk menguburkan tulang Jack, anjing kesayangannya. Di perjalanan, mobil yang digunakan mogok dan ia mencari tumpangan. Melihat seorang sedang mencari tumpangan, Carl mengajaknya untuk ikut ke mobilnya. Saat perjalanan, Carl berkata ingin buang air kecil dan menyuruh istrinya untuk menepi di tempat yang sepi. Saat itu, Arvin melihat pistol yang dikantongi Carl dan menyadari bahwa dirinya akan dibunuh. Arvin akhirnya menembak Carl dan istrinya yaitu Sandy dengan pistol yang digunakan untuk membunuh pendeta dan meninggalkan mereka untuk menuju rumah lamanya. Nah, Sandy, istri Carl, ternyata merupakan adik dari polisi yang waktu dulu membantu Arvin. Dan polisi tersebut mendapatkan informasi bahwa Arvin Russell lah yang membunuh adiknya. Saat Arvin menguburkan tulang Jack, Arvin menyadari bahwa dia sedang diburu oleh sang polisi. Scene ini menampilkan adegan baku tembak yang seru, dan Arvin pun membunuh polisi tersebut. Setelah itu, Arvin meninggalkan tempat itu untuk selama-lamanya dan melupakannya. Dari sini gue bisa tarik kesimpulan nih, film ini memperlihatkan sesuatu yang busuk tapi berkedok baik. Seperti berperilaku baik tapi niatnya membunuh, menipu anak lugu dengan berkedok agama, dan mewajarkan pembunuhan atas nama balas dendam. Dan the devil for all situation, ya manusia itu sendiri. Gue juga mau ngasih warning nih, film drama thriller ini emang sedikit negangin, dan juga banyak darah-darahnya. Kalau kalian orang yang gak suka dengan adegan berdarah-darah, mungkin akan keganggu sama film ini. Buat Sobat Ji, makasih nih udah nonton video kita sampai selesai. Kalau kalian mau request film apa yang abis ini kita bahas, kalian bisa komen di bawah. Sampai jumpa Sobat Ji.